bermanfaat dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum masuk ke dalam kita meminta menyanyikan lagu semuanya bisa berdiri. Baik, anak-anak bisa duduk kembali. Sekarang ibu cek kehadiran Bunda terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Ibu Putri Azhar Hadir, Bu. Fatih sudah Rizky, Hadir, Bu. Revita Gini, Nita Nurmayasari. Semuanya hari ini hadir ya anak-anak. Iya, Bu, hadir. Pada hari ini kita akan belajar bab 8 tema Bumiku Sayang, Bumiku Malah. Topik B, oh lingkunganku jadi rusak. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama peserta didik mampu memahami penyebab bumi berubah karena aktivitas manusia. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi penyebab aktivitas manusia dapat merusak lingkungan. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan dampak kerusakan lingkungan terhadap kehidupan manusia. Materi pertama, perubahan lingkungan karena aktivitas manusia. Aktivitas manusia seperti menebang hutan, membuang sampah sembarangan, dan penggunaan kendaraan motor bisa merusak lingkungan perubahan. Ini terjadi secara perlahan tapi berdampak besar. Aktivitas yang dapat menyebabkan lingkungan rusak, yang pertama ada penebangan dan pembakaran hutan. Penebangan dan pembakaran hutan menghasilkan hilangnya pepohonan yang menyebabkan akar-akar tidak dapat menyerap dan menahan air hujan. Akibatnya hal ini memicu terjadinya banjir, longsor, polusi udara, serta mengakibatkan sejarahnya habitat bagi hewan-hewan di hutan. Selanjutnya, pembuangan limbah dan sampah. Pengolahan limbah atau sampah yang tidak benar seperti pembuangan limbah dan sampah ke sungai dapat menyebabkan lingkungan sungai rusak dan hewan di dalamnya mati. Selanjutnya ada dampak kerusakan lingkungan. Dampak yang pertama, gangguan kesehatan, ada penyakit ispa, diare, dan alergi. Yang kedua, bencana alam, misalnya banjir, tanah longsor, kebakaran hutan. Yang ketiga, krisis air bersih dan pangan. Yang keempat, rusaknya habitat dan tumbuhan. Selanjutnya ada jenis kerusakan lingkungan. Yang pertama, pencemaran udara. Contohnya asap kendaraan, pabrik,
Dan yang kedua, pencemaran air. Contohnya ada limbah rumah tangga dan industri. Yang ketiga, pencemaran tanah. Contoh, sampah plastik yang tidak terurai. Dan yang keempat, kerusakan hutan dan ekosistem. Contohnya, kebakaran hutan. Agar bumi kita tetap terjaga, kita perlu bisa melakukan hal-hal kecil seperti menanam pohon, mengurangi plastik, daur ulang barang bekas, dan buang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, Ibu akan membagikan pembagian jam peserta didik. Ibu akan melakukan membagi dalam 2 kelompok. Sudah Bu. Sudah selesai perbincangannya. Sudah. Sekarang Ibu minta tunjuk 1 orang di anggota kelompok kalian dan dibacakan di tempat duduk. Saya Bu. Ya, kelompok 1. Untuk gambar yang saya amati, nomor 1 ada penebangan hutan. Nah, dari penebangan hutan terjadi kerusakan hutan. Terus penyebab kerusakan itu menebang pohon secara liar atau berlebihan, dan dampaknya yang terjadi adalah longsor, banjir, hewan kehilangan tempat tinggal. Untuk gambar yang kedua yaitu membuang sampah sembarangan. Jadi jenis kerusakan lingkungannya adalah pencemaran lingkungan. Penyebab kerusakannya tidak membuang sampah pada tempatnya, dan dampaknya sungai tersumbat, bau tak sedap, penyakit, dan banjir. Untuk gambar yang ketiga yaitu gambar banjir. Jenis kerusakan lingkungannya yaitu dampak dari kerusakan. Untuk penyebab kerusakannya ada akibat hutan gundul dan saluran mampet. Dan dampak yang terjadi adalah rumah kebanjiran, aktivitas terganggu, penyakit, kerugian ekonomi. Ya, selanjutnya kelompok berikutnya. Yang pertama, apa yang terjadi pada gambar di atas yaitu ada penebangan hutan. Untuk jenis kerusakannya itu kerusakan hutan. Penyebabnya yaitu menebang pohon secara liar atau berlebihan. Dampaknya longsor, banjir, hewan kehilangan tempat tinggal. Yang kedua, menurutku apa penyebab terjadinya kegiatan di atas? Selanjutnya, apa yang terjadi pada gambar di atas yaitu ada gambar membuang sampah sembarangan. Atau penyebab terjadinya di atas tidak membuang sampah pada tempatnya. Apakah hal tersebut bisa terjadi karena faktor manusia? Jawabannya iya. Yang terakhir, apa yang terjadi pada gambar di atas yaitu terjadi banjir. Menurutmu apa penyebab terjadinya kejadian di atas? Karena akibat kerusakan hulu dan saluran air mampet. Apakah hal tersebut bisa terjadi karena faktor manusia? Sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih anak-anak sudah bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Selanjutnya, telah di ujung pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita telah belajar tentang penyebab kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia. Kita juga telah memahami berbagai jenis kerusakan lingkungan, dampaknya terhadap kehidupan, dan bagaimana cara menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Mari kita jaga bumi kita bersama-sama, karena bumi adalah rumah kita bersama.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina